Kami bersyukur buat sore hari yang indah ini Tuhan. Di tengah-tengah mungkin keadaan di luar sana yang tidak menentu karena demo, kami bersyukur di sore hari ini masih bisa berkumpul untuk memuji, meninggikan Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami sore ini, biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Roh Kudus, Kau bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami, dan Kau pakai mulut, lidah, bibir hamba, pikiran hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Ada yang berdampak demo di sini? Kena dampak demo? Aman lah ya. Saya baru dapat info kalau kantornya istri saya besok itu diminta WFH dari, jadi yang tinggalnya di Jakarta diminta katanya besok gak bisa masuk. Ya mungkin saya nggak tahu lah ya apa yang terjadi. Cuman satu hal Bapak Ibu, dari apa yang terjadi hari-hari ini, saya tuh tadi sore, tadi siang gitu ya, pas mau sebelum berangkat ke sini saya buka sosmed. Menariknya adalah di saat kondisi-kondisi seperti ini tuh banyak orang yang semakin mendekatkan diri sama Tuhan, ya kan? Bahkan banyak status sekarang lagunya tuh kayak coba di bro, bagi bangsa ini kami berdiri. Nah itu lagi lagu yang banyak diputar di sosmed sekarang. Artinya apa? Bahwa sebenarnya dalam kondisi-kondisi sulit dalam kehidupan kita tuh sebenarnya ada maksud Tuhan yang indah buat kita, amin. Nah tapi apa yang saya mau sharing sore hari ini bukan tentang demo, tenang aja. Saya tidak akan ajak kita berdemo, Bapak Ibu. Namun mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andri. Mungkin saya sudah beberapa kali mimpi di tempat ini. Thank you Pastor. Saya diberikan kepercayaan kembali untuk membantu Tuhan di sini. Saya sudah berkeluarga. Anak saya puji Tuhan dikaruniai 3 anak sampai saat ini, dan udah cukup. Gak usah nambah lagi, kebanyakan. Saya rasa itu aja perkenalan dari saya. Dan mungkin kalau berbicara tentang pelayanan, sebenarnya pelayanan saya itu lebih banyak di anak-anak muda. Jadi sampai detik ini saya masih dipercaya Tuhan untuk menjadi gembala youth di salah satu gereja di Gading Serpong. Jadi saya melayani memang lebih banyak anak-anak muda. Jadi mungkin kalau saya menyampaikan firman sore hari ini juga gak apa-apa ya. Mungkin gak serius Pastor Doni, tidak sedalam Pastor Doni, karena saya tuh lebih banyak menceritakan tentang kehidupan yang related lah dengan dunia kerja, karena saya juga bekerja seperti itu. Saya juga minta izin kalau dalam menyampaikan firman saya tuh suka jalan-jalan Bapak Ibu. Bahkan kalau di anak-anak muda itu saya biasa turun ke tempat duduk, saya ngobrol. Bahkan saya bisa turun, saya langsung pulang, biasanya begitu. Tapi enggak ya, di tempat ini enggak. Oke. Sore hari ini saya ingin membahas satu topik yang mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin sudah biasa mendengar atau membaca. Boleh ditampilkan aja. Nah, zona nyaman. Saya tertarik membahas ini karena kalau kita lihat kondisi-kondisi hari ini, banyak orang-orang percaya khususnya itu udah terlalu nyaman dengan kondisinya. Bahkan saking nyamannya, waktu mereka atau orang-orang ini diminta untuk mungkin membantu pelayanan di gereja, ya mungkin dengan 1001 macam alasan memilih untuk menolak begitu ya. Sebenarnya bukan soal tidak punya talenta, bukan soal tidak punya kemampuan, tapi somehow saya melihat bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk menolak itu karena udah terlalu nyaman dengan kehidupannya. Boleh next saja. Dan saya coba belajar gitu ya, saya coba cari di Alkitab, ada gak sih membahas tentang zona nyaman? Secara eksplisit memang tidak ada tulisan zona nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu search itu cari tentang zona nyaman di Alkitab, itu pasti tidak ada. Tapi ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab itu yang membahas tentang kondisi kenyamanan seperti itu. Ada banyak contohnya. Bahkan ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana mereka meninggalkan zona nyaman. Nah, sore hari ini juga kita akan belajar beberapa tokoh yang mengalami atau pernah ada di zona nyaman.
Dan kalau berbicara zona nyaman, saya yakin setiap kita punya yang namanya zona nyaman. Bahkan mungkin bisa jadi kursi di mana tempat kita duduk sore ini mungkin bisa jadi itu adalah tempat ternyaman kita saat ini. Gitu. Nah, boleh di next saja. Nah, kalau kita berbicara zona nyaman, sebenarnya ada banyak sekali zona nyaman. Kalau kita punya waktu untuk diskusi gitu ya, dan masing-masing kita di tempat ini ditanya, apa sih zona nyamanmu? Sebenarnya pasti banyak sekali jawaban yang akan muncul. Namun ada beberapa zona nyaman yang menurut saya bagian dari zona nyaman kita pada umumnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini bisa menjadi zona nyaman beberapa orang. Bahkan ada beberapa anak-anak muda, kalau Pastor masih ingat dulu kita sama-sama melayani anak muda di tempat ini beberapa tahun yang lalu, Pastor ya. Dan waktu itu juga saya ingat banget dari anak-anak muda yang kita layani waktu itu banyak yang belum kerja waktu itu, Pastor. Seiring waktu berjalan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengizinkan mereka dapat pekerjaan. Dan pekerjaannya tidak main-main. Gajinya juga bahkan ada yang sampai 2 digit. Tapi yang menarik adalah, ini yang menarik nih. Waktu mereka masih nganggur, itu kalau saya ajak pelayanan, antusias banget. Mau dimanapun saya ajakin, pasti ikut. Tapi waktu mereka udah dapat pekerjaan yang menurut saya tidak semua orang bisa dapatkan pekerjaan seperti itu. Waktu diajak pelayanan lagi, diajak, yuk kita ini yuk melayani jiwa-jiwa yuk. Semua udah penuh dengan banyak alasan. Ya alasan itu mulai A, B, saya nggak bisa salahin ya. Tapi sampai detik ini saya juga masih bekerja, Bapak Ibu, saya bekerja di salah satu retail minimarket. Saya nggak akan sebutkan karena Bapak Ibu pasti tahu. Dan saya pribadi punya alasan untuk banyak menolak pelayanan sebenarnya. Karena kalau mau hitung-hitungan sibuk gitu ya, saya bisa share nih agenda kerja saya. Bahkan Sabtu Minggu pun kalau saya mau memilih itu bekerja, saya mungkin tetap bekerja. Tetapi saya udah berkomitmen sama Tuhan. Waktu dulu sebelum saya belum jadi apa-apa, saya bilang sama Tuhan, kalau saya nanti sudah sukses menurut versi saya tidak akan pernah meninggalkan yang namanya pelayanan. Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak muda yang saya selalu layani, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan pelayanan. Mau setidak nyaman apapun gereja tempat kamu berada gitu ya, jangan pernah tinggalkan namanya pelayanan. Karena gereja tidak pernah salah. Nah, pekerjaan ini seringkali menjadi zona nyaman beberapa orang. Saya berdoa supaya di sini tidak ada yang menjadikan pekerjaan itu zona nyaman. Karena saya berpikir sederhana, Bapak Ibu, bahwa semua yang ada di dalam dunia ini tuh miliknya Tuhan. Karir kita, jabatan kita, apapun yang kita punya, itu semua milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil kapan aja, bisa aja. Makanya ya saya setidak-tidak taatnya saya kepada Tuhan dalam beberapa case gitu ya, saya berusaha untuk tetap taat gitu, berusaha gitu ya. Karena saya tahu wah ini kalau Tuhan marah bahaya ini. Nah itu yang pertama, zona nyaman. Yang pertama pekerjaan. Lalu yang kedua, nah ini juga nih, karena saya juga share ini ke anak-anak muda, pacaran atau bahkan menikah dengan orang yang punya keyakinan yang berbeda. Di pekerjaan saya punya tim gitu, ada beberapa yang mereka itu memilih menjalin hubungan dengan orang yang beda kepercayaan. Saking nyamannya mereka tuh susah dinasehatin. Ada yang bilang enggak lah, kan siapa tahu kita bisa jadi alat dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Ya saya bilang itu terserah lu lah, suka-suka lu lah itu mah. Tapi buat saya banyak orang yang terperangkap di zona ini, akhirnya membuat dia nyaman. Dia tidak menyadari bahwa waktunya habis terbuang percuma. Dan ya syukur-syukur kalau masih ada waktu untuk balik gitu ya. Tapi tidak sedikit, bahkan kalau saya boleh cerita, kakak saya yang pertama, kakak kandung saya yang pertama, itu pacaran dengan beda agama, lalu ujung-ujungnya menikah dengan orang yang sama beda agama. Dan yang lebih parah adalah dia ikut agama itu saudara. Dan yang lebih parah lagi, karena istrinya itu fanatik banget, Alkitab suka dilempar. Kami sekeluarga ini termasuk orang tua saya itu tidak diperbolehkan ketemu dengan kakak saya. Wah itu sedih
sedih sih, tapi ya sudah, itu pergumulan saya dan keluarga gitu. Jadi perbedaan pacaran dengan beda agama, apalagi kalau sampai menikah, itu juga akan menjadi zona nyaman yang kita tidak sadari gitu ya. Lalu selanjutnya bisnis curang. Nah ini juga, karena saya bekerja di bidang retail, saya kalau boleh jujur juga banyak sekali tawaran-tawaran untuk bisa menjadi kaya. Bahkan di pekerjaan saya sebelumnya, karena saya udah 5 tahun terakhir saya pindah dari pekerjaan saya sebelumnya. Di pekerjaan saya sebelumnya, saya waktu itu kerja di Menara Matahari, kurang lebih 12 tahun saya di sana. Itu buat saya ladang yang sangat basah. Karena di pekerjaan saya itu ada hubungannya dengan negosiasi. Dalam bernegosiasi itu banyak sekali tawaran-tawaran yang jujur ya, saya juga akui sebagai manusia, kadang itu ada peperangan dalam diri saya. Ambil gak ya? Tapi puji Tuhan, karena banyak mentor-mentor rohani saya yang sebelumnya sudah selalu mengajari gitu ya, firman Tuhan juga selalu menguatkan. Jadi ya saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya sampai bercerita ke beberapa orang, saya kalau mau kaya instan gampang, tapi kita tahu yang instan-instan itu tidak akan awet. Jadi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Bisnis curang, karena yang namanya bisnis curang kan pasti cuan lah ya, pasti menguntungkan. Tapi ya sebaiknya janganlah. Kalau di sini ada pebisnis, menurut saya sih menjalankan bisnis dengan yang baik itu juga banyak caranya kok. Pekerjaan saya itu negosiasi. Jadi kalau ada prinsipal atau ada owner gitu yang mau masukin barang dagangan untuk dijual di tempat saya, itu cara instannya itu adalah nyogok. Gampang banget. Ada yang minta rekening lah, ada yang minta alamat rumah lah. Tapi ya saya diajar berintegritas gitu ya. Tuhan juga ajarin kita integritas. Jadi tapi memang susah, Bapak Ibu, saya nggak munafik. Apalagi kalau nilainya lumayan banyak itu susah gitu. Tapi saya melatih diri saya supaya tidak hidup dalam zona nyaman yang seperti itu, karena saya tahu itu akan susah keluarnya gitu, untuk lepas dari perikatan itu. Nah lalu yang berikutnya adalah, nah ini saya rasa semua orang alami, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Gadget ini bisa dibilang udah menjadi konsumsi komoditi kali ya. Orang tuh sekarang kalau nggak pakai gadget itu kayaknya nggak nyaman gitu. Bahkan saya juga harus akui beberapa keadaan di tengah-tengah khotbah saya nggak sadar main HP, udah terlalu nyaman gitu loh. Tapi ya itulah kehidupan hari-hari ini. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita jadi nyaman. Apalagi di gadget ini kan semua informasi ada, mulai dari yang baik sampai yang jahat semua ada di situ, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah, keluarga. Saya pernah sharingnya ini dan saya dikomplain beberapa orang. Dia bilang, kenapa lu jadikan keluarga sebagai zona nyaman? Saya juga banyak ketemu dengan orang-orang yang dulunya jomblo gitu ya, keluarganya belum dipulihkan gitu. Wah itu luar biasa spiritnya, bahkan kalau melayani itu udah mau dekat sama surga gitu. Tapi begitu dia udah mulai menikah, punya keluarga, Tuhan tidak lagi jadi prioritas dalam kehidupannya. Ya nggak salah juga sih sebenarnya dalam hal ini tidak ada salah, tidak ada yang benar, tetapi mana yang prioritas. Kalau saya sampai detik ini, bukan berarti saya mengabaikan keluarga saya, tapi buat saya Tuhan itu nomor satu. Yang menjaga keluarga saya adalah Tuhan. Saya akan menerapkan nilai-nilai iman saya, Alkitab saya di dalam keluarga saya. Jadi jangan sampai keluarga ini menjadi zona nyaman kita sehingga menghalangi kita untuk tidak lagi bisa berkarya dengan Tuhan. Minggu lalu saya share di tempat ini, waktu saya ke Makassar, ada satu perkataan kakak rohani saya yang cukup kayak ngingetin saya lagi gitu ya, bahwa ayo Andri, lu mesti mulai lagi pemuritan gitu. Karena memang saya adalah produk hasil pemuritan. Saya dimuridkan waktu itu di Makassar gitu, dan saya bisa bertobat bukan dari gereja, tetapi karena saya dimuridkan. Dan jujur, sebenarnya saya punya keluarga, itu saya hampir
waktu saya tidak ada lagi waktu untuk memuridkan orang lain. Saya terlalu sibuk dengan dunia saya, pekerjaan, keluarga, hobi saya dan sebagainya, dan saya tidak lagi fokus kepada panggilan Tuhan yang utama. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, yang kakak rohani saya sampaikan saya waktu itu gini, sekarang kan lu udah sukses, Rick. Bahkan lu udah dapat nih apa yang semua yang lu mau dalam hidup lu. Terus habis itu lu mau ngapain? Saya cuma diem. Iya juga ya. Dia cuma bilang gini, bos, lu muridin orang bos. Cuma digituin aja. Itu kata-kata yang sederhana tapi kayak, ya juga ya. Jujur saya sekarang bergereja di gereja yang ya menurut saya oke gitu ya. Tapi setelah saya renungkan lagi, ternyata di gereja tempat saya bergereja itu tidak ada namanya pemuritan. Saya tidak lagi punya waktu untuk menjangkau jiwa. Saya lebih ke bagaimana membuat diri saya bertumbuh sendiri gitu loh. Dan waktu saya siapin ini juga saya bilang iya, jangan-jangan saya ini ada di zona nyaman. Jadi ada banyak sekali zona-zona nyaman di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu zona nyaman Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir sore hari ini apa. Nanti boleh silakan di cross check masing-masing. Jangan-jangan zona nyaman itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tampaknya kita sepertinya sukses, tapi ternyata itu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya bilang kalau itu terjadi itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Oke, next. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab, nanti Bapak Ibu boleh nanti baca ya, karena kita waktunya agak panjang. Abraham. Jadi yang menarik ini adalah dari Abraham ini kita tuh bisa banyak sekali belajar banyak hal. Mulai ketaatan, iman, pokoknya banyak sekali spiritual journey dari Abraham ini yang kita bisa pelajari. Dan salah satunya adalah kisah bagaimana Abraham itu disuruh keluar Tuhan dari negerinya. Seperti yang kita tahu bahwa Abraham ini waktu itu tinggal sebelum dia dipanggil Tuhan keluar dari negerinya. Kalau di Alkitab catat bahwa Abraham ini kan tinggal di Ur Kasdim. Nah, saya coba baca gitu ya, saya cari literasi Ur Kasdim itu kota seperti apa sih? Nah, ternyata Ur Kasdim ini salah satu kota di Mesopotamia yang pada zaman itu adalah menjadi salah satu kota yang cukup modern. Ya mungkin kayak Jakarta kali ya, kurang lebih begitu ya. Dan saya juga cari tahu apakah pada saat itu Abraham itu hidupnya mapan. Ternyata Abraham saat itu hidupnya sudah mapan, Bapak Ibu. Artinya sebenarnya ya Abraham tuh udah gak usah perlu kemana-mana gitu. Dia udah stay di situ ya udah. Hidupnya sudah aman gitu. Dia dan keluarganya dengan segala usaha dan harta bendanya gitu ya. Tapi yang menarik adalah di Alkitab menceritakan bahwa Bapak itu manggil dia untuk keluar gitu loh, untuk meninggalkan negerinya dan menuju ke tanah perjanjian. Saya coba cari di internet gitu. Saya juga coba tanya-tanya. Waktu Abraham menerima panggilan keluar dari Ur Kasdim ini, ada nggak dicatat di Alkitab Abraham melakukan negosiasi? Nanti mungkin Pastor Doni bisa lengkapin lah ya kalau saya kurang gitu. Tapi ternyata di Alkitab itu tidak dicatat, Bapak Ibu. Tidak ada ayat yang mencatat bahwa waktu Abraham disuruh Tuhan atau disuruh Bapak keluar dari negerinya yang udah makmur saat itu, tidak dicatat bahwa Abraham melakukan negosiasi. Lalu saya coba tanya ke diri saya, kalau saya jadi Abraham hari ini gitu ya, ini kan saya sudah sukses nih menurut versi saya, kerjaan saya udah bagus, saya juga punya keluarga, saya punya banyak komunitas. Lalu saya tanya Tuhan, kalau peristiwa ini terjadi kepada saya saat ini gitu, apa yang akan saya lakukan? Atau kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah mapan, sudah nyaman gitu, kira-kira hal apa yang akan pertama kali kita lakukan? Saya tanya itu ke diri saya. Bahkan tadi dalam perjalanan dari rumah saya ke sini pun, di mobil itu saya sambil nyetir, saya bilang iya juga ya. Ini kalau saya jadi Abraham sekarang, ini kalau tiba-tiba nih saya lagi nyetir terus ada suara bilang, "Hey Andri, saya mau pakai kau jadi alatku. Kau keluarlah dari kota Tangerang, kau pergi di Papua sana." Wah, saya tanya itu sama diri saya. Lalu saya menemukan jawaban yang mungkin akan, atau sikap yang mungkin akan saya lakukan andai kata perintah itu adalah satu kata,
negosiasi. Pasti. Iyalah. Gila Tuhan. Saya dulu di Makassar susah. Saya berdoa mati-matian gitu ya, dengan iman. Sekarang Tuhan sudah berkati saya di kota ini. Giliran saya sudah diberkati, Tuhan suruh saya meninggalkan kota ini dengan segala apa yang saya sudah punya. Nah saya mikirnya ya, tapi saya nggak temukan. Mungkin nanti pastor bisa cari lah. Pastor kan jago bahasa Yunani gitu ya. Saya tidak menemukan Abraham tuh negosiasi sama Tuhan. Abraham tuh langsung, oke, siap jenderal, siap laksanakan. Wah ini kalau punya bawahan kayak gini tuh enak banget Bapak Ibu. Tolong kerjain ini, siap. Dan yang lebih menarik adalah, nah ini, saya juga baca, kalau kita dapat perintah dan perintahnya itu jelas, mungkin aman ya. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, pokoknya GBI Rock Karawaci tidak boleh lagi ibadah di tempat ini mulai minggu depan. Terus ditanya, ini anggap aja Tuhan gitu ya nyuruh. Terus Pastor Doni bisa berbicara dengan Tuhan gitu. Terus gimana Tuhan? Udah gak usah banyak nanya. Pokoknya mulai minggu depan GBI Rock gak boleh ibadah di sini. Pasti kita bingung dong. Kita dilarang beribadah di tempat ini, tapi kita gak ditunjukkan tempat yang baru. Nah, menariknya Abraham pun sama. Waktu dia dipanggil, disuruh keluar dari negerinya yang makmur itu, ternyata dia tuh gak dikasih Google Map. Dia gak dikasih tujuan. Dia gak dikasih tahu, udah Abraham lu pergi, nanti lu ke sini. Itu gak dikasih panduan. Bisa bayangkan kalau itu terjadi sama kita? Tiba-tiba Pastor Doni dapat pencerahan dari Tuhan. Nanti malam Pastor Doni berdoa, lalu di dalam doanya tuh Tuhan datang secara audible bicara gini, nanti salah satu jemaatmu yang namanya Iren, contoh aja ya, kamu kasih tahu dia pokoknya besok dia harus keluar dari Tangerang pergi ke satu kota yang saya janjikan. Lalu Pastor kasih tahu itu ke Iren gitu ya. Lalu disampaikan. Saya yakin pasti Iren bakalan bergumul habis-habisan. Mungkin bisa puasa 40 hari 40 malam untuk mencari jawabannya. Atau mungkin kita kali ya, kalau dapat perintah dari Tuhan. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah Abraham sekalipun tidak mendapatkan panduan, tidak mendapat guidance, tidak dapat alamat lengkap, tidak dikasih Gmap saat itu, tapi dia tetap taat. Dia tetap memilih untuk keluar dari yang namanya kenyamanan. Saya yakin lah kalau kita berbicara pakai logika manusia, ya sorry ya, mungkin kita juga akan bilang, ini Tuhan pulang kerjaan kali ya. Orang udah nyaman di situ kok malah disuruh pergi. Kan dia bisa jadi berkat di situ. Kan dia bisa jadi gembala di situ. Dia bisa memuridkan banyak orang di situ kan. Bisa aja kayak gitu. Tapi ya memang Tuhan kalau bekerja itu nggak bisa diselami, Bapak Ibu. Tapi satu hal adalah Abraham menjadi salah satu contoh tokoh di Alkitab yang disuruh keluar dari yang namanya zona nyaman. Sekali lagi, kota tempat Abraham tinggal itu bukan tempat yang biasa-biasa saja. Itu adalah tempat yang modern pada saat itu. Artinya bisa jadi semua yang dibutuhkan orang mungkin ada di situ. Bahkan mungkin orang-orang yang pada saat itu pingin ada di kota itu. Tapi Tuhan ternyata melakukan hal yang lain. Tuhan minta Abraham keluar dari negerinya. Dan Abraham itu hanya diberikan modal janji doang. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Satu-satunya guidance yang diberikan kepada Abraham itu hanya janji. Nah kalau kita sekarang terima janji dari manusia, kita pasti ngomong mau kosong gitu ya. Tapi kalau Abraham enggak, dia yakin bahwa yang suruh dia adalah penciptanya yang menciptakan seluruh isi bumi dan alam semesta. Jadi dia mau keluar dari zona nyamannya. Nah, next. Di Filipi 3 ayat 13-14 dibilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Next, boleh ditampilkan ini semua. Nah, jadi Tuhan tuh mau kita keluar dari zona nyaman yang membuat kita tidak bertumbuh
Bahkan pertumbuhan rohani itu menuntut kita untuk tidak terpaku pada masa lalu dan zona nyaman, melainkan terus maju. Saya mungkin boleh sedikit bercerita tentang kehidupan saya waktu saya masih di Makassar. Saya keluar dari Makassar itu 2008. 2008. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi waktu saya mau keluar dari kota Makassar? Orang pertama yang menolak saya untuk jauh dari Makassar itu adalah ibu saya sendiri, sama keluarga saya. Saya pokoknya tidak diperbolehkan keluar dari Makassar karena menurut mereka, udahlah ngapain lu keluar? Kamu di sini aja. Kamu di luar kota Makassar, kita tidak punya keluarga. Jadi intinya keluarga saya itu takut lah saya kenapa-napa gitu ya. Dan menurut ibu saya waktu itu, ya udahlah kamu kan udah enak hidup di sini gitu, ngapain kamu pergi jauh-jauh gitu. Tapi waktu itu karena saya waktu itu masih menggunakan perasaan, belum iman gitu ya. Karena waktu itu adalah awal-awal pertobatan saya, jadi saya harus bilang bahwa waktu itu adalah perasaan. Baru saya sadari saat-saat ini bahwa itu adalah iman, Bapak Ibu. Saya rasanya kok Tuhan tuh kayak waktu itu bilang, enggak, kamu kalau mau dipakai Tuhan lebih, kamu harus keluar dari kota ini. Akhirnya dengan perasaan yang yakin gitu ya, saya bilang sama ibu saya, enggak, saya harus keluar. Dan waktu itu kota pertama yang saya tuju itu adalah Bali, tempat di mana ya orang bilang katanya di sana banyak penyembahan berhala dan sebagainya. Sebenarnya penyembahan berhala mah di mana-mana juga ada gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Waktu saya turun dari pesawat, saya cuma berdoa begini, Tuhan, kalau ini adalah tanah, Tuhan akan memberkati saya, berkati dan pakai saya di kota ini Tuhan. Saya cuma berdoa begitu, karena saya nggak punya kenalan di sana. Saya datang bandara, saya dikasih alamat, saya datang, saya dicari kos sama waktu itu tim saya di sana. Udah, that's it. Tiap malam saya ngapain? Saya cuma berdoa, saya menangis. Bapak Ibu tahu apa yang saya doakan? Saya nggak minta balik, saya nggak minta yang lain-lain. Saya cuma minta satu, pertemukan saya dengan komunitas rohani Tuhan. Saya cuma berdoa begitu. Dan saya lakukan itu hampir 1 bulan lamanya, karena saya di Bali waktu itu 4 bulan. Akhirnya setelah kurang lebih 1 bulan di sana, saya nggak tahu caranya Tuhan tuh luar biasa. Saya pertemukan dengan salah satu teman rohani di sana yang akhirnya mengajak saya gabung, dan saya langsung dicemplungin dalam pelayanan dan wah, saya senang banget. Disitulah saya baru bilang, gila, emang kalau Tuhan yang atur tuh udahlah, percayain aja udah. Memang waktunya Tuhan sama kita tuh nggak ada yang sama gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita tuh nggak bisa nggak bisa bayangkan Bapak Ibu. Saya nggak tahu kita sekarang hari-hari ini ngalamin apa. Tapi saya kalau boleh bersaksi gitu ya, saya tuh banyak sekali mengalami spiritual journey yang jujur sampai detik ini saya tidak pernah membayangkan itu terjadi pada diri saya. Singkat cerita, saya dikirim Tuhan ke kota-kota, ke Cirebon, ke Manado, bahkan ada wacana saya waktu itu mau dibalikin lagi ke kota Makassar. Tapi jujur ya Bapak Ibu, saya kalau dipulangin lagi ke Makassar saya nggak mau. Saya nggak tahu, saya nggak betah di sana. Bukan nggak suka ya, tapi kayak Tuhan tuh bilang tempatmu tuh bukan di situ gitu. Itu tempatnya orang, itu lahannya orang gitu. Tempat pelayanan orang. Udah kamu di sini aja dulu, kata Tuhan begitu. Ya singkat cerita, saya mengikuti perjalanannya Tuhan yang Tuhan izinkan kepada saya, dan sampailah saya di titik ini, tempat di mana saya diperkenalkan dengan banyak orang yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya juga membayangkan apa yang terjadi pada Abraham, bagaimana Abraham menjadi bapak orang percaya saat ini gitu ya, yang bahkan kalau kita tahu ceritanya bahwa bahkan anak aja dia nggak punya sampai umur 100 tahun gitu, dia nggak bisa membayangkan. Nah, kita mungkin nggak hidupnya 100 tahun Bapak Ibu. Mungkin ya kita bilang kan kalau umur panjang kita 70 sampai 80, ya ada yang dapat bonus sampai cepet gitu ya. Tapi ada juga yang nggak nyampe Bapak Ibu. Nah, saya cuma mau bilang bahwa hati-hati dengan zona nyaman, karena ternyata zona nyaman ini bisa menjebak kita untuk tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu pulang ke tempat ini, coba direnungkan. Jangan-jangan mungkin ada di antara kita yang udah berulang kali disuruh Tuhan keluar dari zona nyaman. Kita terlalu nyaman hidup di situ yang akhirnya kita sulit menerima janji-janji Tuhan.
Jadi sekali lagi pertumbuhan rohani menuntut kita untuk tidak terpaku kepada masa lalu atau zona nyaman, melainkan terus maju. Dan saya sangat yakin, saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat up to date. Amin. Sekalipun Tuhan itu udah katanya umurnya udah ribuan tahun, tapi saya yakin Tuhan kita tuh jauh lebih up to date daripada teknologi sekarang. Dan Tuhan mau kita terus maju, Bapak Ibu. Oke, next. Dan bila Tuhan yang memanggil dan mengutus, pasti Dia yang menyertai dan memberkati. Udah, percaya aja deh. Kalau yakin itu dari Tuhan, gak usah peduli kiri kanan. Karena Tuhan sendiri yang akan membantu menyelesaikan kita untuk menyelesaikan misi itu. Oke, next. Nah, tempat yang paling berbahaya, salah satu tempat yang paling berbahaya dalam hidup itu adalah zona nyaman. Kenapa? Boleh next. Jadi apa bahayanya zona nyaman? Nah, yang pertama, zona nyaman tidak akan membawa kita pada perubahan yang berarti. Jadi saya cuma mau bilang, kalau di sini ada anak-anak muda gitu ya, kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kalian, bisa jadi jangan kita selama ini hidup di zona nyaman. Jadi zona nyaman tidak akan membawa kita pada perubahan yang berarti. Oke, yang kedua, kesuksesan tidak datang dari zona nyaman. Nah, saya boleh sedikit bersaksi ya, izin ya. Bukan nyombong loh ini, tapi ini bersaksi, izin ya Pastor. Jadi saya lupa 4 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ada di tempat ini bersama dengan Pastor Doni. 4 atau 5 tahun yang lalu ya Pastor. 3 tahun yang lalu. Dan waktu saya ada di sini, saya jujur saat itu saya punya banyak sekali impian, cita-cita yang saya ingin raih, Bapak Ibu. Salah satunya adalah saya merindukan adanya promosi jabatan di pekerjaan saya. Dan selain itu, saya sebenarnya ada satu cita-cita yang dari dulu jujur saya nggak pernah aware tentang hal ini, yaitu tentang soal pendidikan. Karena waktu saya keluar dari Makassar, saya itu hanya lulusan SMA, Bapak Ibu. Lalu singkat cerita, saya diangkat Tuhan jadi seorang manajer di perusahaan saya. Itu saya masih menyandang status SMA. Dan saya anggap bahwa udahlah, saya cukup Tuhan. Cukup dengan strata pendidikan dan status seperti ini aja sudah cukup. Tapi balik lagi, saya harus bilang bahwa Tuhan kita tuh up to date. Dia tuh gak mau kita ketinggalan, Bapak Ibu. Saya diberikan hikmat, saya diberikan impresi, saya diberikan gairah untuk belajar kembali di tengah-tengah kesibukan saya. Singkat cerita, saya akhirnya memaksakan diri saya keluar dari zona nyaman saya. Karena waktu itu kerja udah capek, Bapak Ibu. Tapi kok kayak Tuhan bilang, enggak lah, kamu kalau mau di-upgrade ya kamu juga harus upgrade dirimu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Singkat cerita, saya kuliah di 2 kampus yang berbeda. Karena saking sibuknya saya bekerja, saya nggak bisa menyelesaikan skripsi saya di universitas pertama. Jadi saya kuliah S1 itu 7 tahun, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya lulus gitu ya. Saya tetap lulus. Ada ijazahnya asli. Kalau nggak percaya nanti saya bawain. Ntar saya dikira pemalsuan ijazah lagi. Nah, waktu saya lulus S1, saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu, itu kayak gairah saya belajar tuh ada terus gitu. Lalu kayak saya mesti lanjut lagi gitu. Nggak cuma hanya di S1 aja. Saya harus lanjut ke studi S2 gitu ya. Itu baru angan-angan ceritanya. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Penggenapan untuk saya bisa kuliah S2 itu baru tergenapi 4 tahun kemudian. Dan ya puji Tuhan, 2 minggu lagi saya akan wisuda sarjana S2. Doakan supaya semua berjalan lancar. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata ini kerennya Tuhan ya. Ini kerennya Tuhan. Jadi saya itu baru memulai kuliah S2 saya itu tahun 2024 awal Januari. Jadi saya mulai berkuliah itu 2024 awal, Januari 2024. Tahu nggak? Ternyata ada maksud Tuhan di balik itu semua. Karena ternyata di perusahaan saya, salah satu cara untuk dipromosi cepat adalah ya lu mesti upgrade pendidikanmu gitu. Dan jujur ya, ini
Saya harus bilang ini adalah kesaksian karena untuk naik jabatan di perusahaan saya itu masih harus menunggu kuota karena ada banyak orang-orang yang sudah lebih lama dari saya secara umur kerja. Ada yang udah 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang udah lebih dari 20 tahun. Nah, saya itu belum 6 tahun Bapak Ibu. Jadi ya udahlah, saya cuma bilang, ya udah, saya jalanin aja prosesnya Tuhan. Sehingga cerita saya kuliah 1,5 tahun. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 2 bulan setelah pengumuman saya kelulusan di kuliah saya yang terakhir, saya dipanggil atasan saya. Apa yang terjadi? Saya dipromosi jabatan Bapak Ibu. Wah, itu saya cuma bilang gila. Itulah ya, kalau kita mau keluar, jujur untuk kuliah lagi tuh butuh effort. Saya tuh harus pulang kerja sampai jam 9 malam. Bahkan kalau pas ngerjain tesis tuh, aduh itu kepala mumet, di tengah-tengah meeting saya mesti ngerjain tesis dan sebagainya. Gak nyaman Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saya. Sampai saya tuh dibilangin sama beberapa orang, ngapain sih pakai kuliah-kuliah, udahlah cukup lah. Seumur kita mah ngapain kuliah lagi, nggak ada gunanya dan sebagainya. Itulah kata orangnya. Tapi jujur saya paksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman. Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang memberikan impresi untuk keluar dari zona nyaman, sekalipun tampaknya berat, sekalipun tampaknya tidak ada dasar gitu ya untuk mendapatkan sesuatu, saya mau bilang Tuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi kesuksesan itu tidak datang dari zona nyaman. Jadi jangan pernah berharap sukses kalau masih mau tinggal di zona nyaman. Gak menyenangkan Bapak Ibu untuk keluar untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Berada di zona nyaman membuat kita membuang waktu tanpa terasa. Nah ini ya umur berjalan terus Bapak Ibu. Saya juga gak nyadar umur saya sekarang udah masukin 42 gitu ya. Saya tuh masih pengen main bola tapi udah gak bisa ternyata. Saya pernah coba main bola, gila ngos-ngosan. Saya bilang udahlah, skip. Berada di zona nyaman membuat kita membuang waktu tanpa terasa. Kita gak, umur tuh asli itu kita gak pernah bisa bayangin. Saya tuh jujur, saya tuh gak pernah kebayang kalau umur saya 42 gitu loh. Saya cuma mikir kenapa umur saya gak 30 aja dulu gitu ya. Tapi kan gak bisa. Lalu yang keempat, zona nyaman justru membuat kita semakin manja. Nah jadi orang yang selalu ada di zona nyaman itu pasti mentalnya beda dengan orang yang mau keluar dari zona nyaman. Dikit-dikit ada masalah, ngeluh. Dikit-dikit ada masalah, ngeluh gitu. Jadi zona nyaman justru membuat kita semakin manja. Lalu next. Nah zona nyaman itu sama dengan zero tantangan. Jadi percayalah di zona nyaman tuh gak asik tantangannya. Makanya nanti habis ini coba tantang diri kita, saya mau keluar dari zona nyaman. Oke, next. Ini slide kita masih banyak, ini ada 200 slide. Kalau episode aman lah. Nah, ini ada satu saya sebut bagan lah ya. Jadi untuk dari zona nyaman menuju zona tumbuh itu kita akan melalui beberapa zona Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya zona takut. Jadi waktu kita mengambil keputusan keluar dari zona nyaman, kita akan masuk ke yang namanya zona takut. Di mana di zona takut ini akan banyak sekali yang namanya alasan. Lalu mudah dipengaruhi karena kita bimbang gitu ya. Lu yakin mau kuliah S2? Mahal lo. Lu yakin punya waktu dan sebagainya? Banyak deh. Itu pengaruh-pengaruh yang membuat kita bisa kayak gak pede tuh banyak sekali. Lalu gak percaya diri pasti. Pokoknya banyak. Nanti Bapak Ibu boleh coba praktekin. Nah dari zona takut, kalau kita bisa lalui, kita akan melangkah ke yang namanya zona belajar. Nah di sini kita akan belajar banyak skill baru tentunya. Tuhan tuh akan kasih kita ide-ide yang baru. Dan yang lebih luar biasa adalah kita diajar untuk bagaimana menghadapi tantangan. Jujur ya, ini saya sekali lagi ya, tolong jangan dianggap saya sombong karena tidak ada yang bisa saya sombongkan. Tapi saya harus bilang, waktu saya kuliah S2 dan saya lulus, saya baru berani berstatement kenapa orang S2 cara pikirnya berbeda. Karena ternyata waktu kita kuliah S2 itu yang dirubah itu pola pikir Bapak Ibu. Pelajarannya sih mirip-mirip aja, tetapi helikopter view-nya, cara pandangnya itu ternyata kita dibawa lebih tinggi, sehingga dalam menghadapi masalah itu beda. Dan jujur ya,
Saya mengukur diri saya karena saya kuliah di bidang yang related dengan pekerjaan saya. Itu kalau saya di tengah-tengah meeting, saya ngadapin supplier saya yang bebal gitu ya. Itu di pola pikir saya itu udah automatically kebentuk cara menghadapinya dengan santai gitu. Enggak yang kalau diajak berantem lalu kita ajak balik berantem, enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah zona belajar. Nah, setelah zona belajar barulah kita akan masuk yang namanya zona tumbuh. Di zona inilah kita akan punya mimpi, lalu kita mulai membuat target goal yang baru, berusaha mencapai target untuk bagaimana kita mencapai tujuan. Nah, jadi jangan biar Bapak Ibu gak salah persepsi gitu ya. Maksudnya kok kenapa saya waktu menghadapi zona nyaman mau ke zona yang lebih baik kok banyak banget gitu tantangannya. Saya bayangkan Abraham, bahkan kita tahu bagaimana perjalanan kerohanian Abraham waktu dia mau menuju ke tanah Kanaan, itu banyak sekali hal-hal yang dia hadapi. Saya tidak akan bahas, mungkin nanti Pastor Doni aja yang akan bahas gitu. Artinya memang ya kita akan melalui ini, zona takut, zona belajar, karena disitulah pembentukan karakter kita untuk menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Next. Nah, apa yang terjadi bila kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Saya cepat aja. Nah, dari kisah bangsa Israel, kalau bangsa Israel tidak mau keluar gitu ya dari Mesir, maka ya dia akan menjadi budak selamanya dan tidak akan pernah menikmati yang namanya tanah perjanjian. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Keluaran 3. Lalu di Alkitab juga ada diceritakan Petrus dan Andreas. Andai kata Petrus dan Andreas ini tidak mau mengikut Tuhan, ya dia mungkin akan tetap menjadi penjala ikan gitu ya. Tidak akan ada menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam Yesus andai kata mereka tetap memilih menjadi penjala ikan. Lalu Daud, ya dia tidak akan pernah jadi raja gitu. Tidak akan pernah jadi raja karena dia tidak menghadapi Goliat. Lalu Abraham kita tahu, yang tadi saya juga sudah ceritakan, tidak akan menjadi bapa dari orang percaya jika dia tetap memilih tinggal di rumahnya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali konsekuensi yang akan terjadi kalau kita tidak mau memilih keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin Bapak Ibu kita boleh nanya juga gitu ke diri kita. Saya juga nanya ke diri saya, kalau saya waktu itu nggak keluar dari Makassar, kira-kira apa yang terjadi ya? Ya saya pasti tetap hidup, mungkin tetap makan, mungkin bisa tetap kerja, tapi mungkin tidak seperti yang sekarang saya dapatkan gitu ya. Artinya skalanya berbeda. Oke, next. Nah, lalu bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Nah, yang pertama adalah belajar taat dan bergerak menuju ketakutanmu. Percayalah, untuk keluar dari zona nyaman. Cara keluar dari zona nyaman adalah dengan Nah, itu tuh. hal kecil. Apa itu? Mencoba. ChatGPT itu. Oke, nggak apa-apa. Memang itu tools yang disediakan Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah, tapi sebenarnya banyak ya. Mungkin kalau dengan ChatGPT beda, nggak apa-apa lah. Ini dari persepsi saya soalnya. Jadi untuk keluar dari zona nyaman, ya kita mesti belajar taat dan bergerak menuju ketakutanmu. Jadi ingat, untuk memulai sesuatu yang baru itu kita akan selalu dipenuhi dengan namanya ketakutan. Ketidaktaatan dan ketakutan yang lebih besar daripada iman kepada Allah itu akan mendatangkan konsekuensi yang berat. Sebelumnya saya sudah sampaikan apa yang akan terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab kalau dia tidak keluar dari zona nyaman. Daud, ya dia nggak akan pernah jadi raja, kita nggak akan pernah baca dia menjadi tokoh Alkitab yang luar biasa andai kata dia tidak mau keluar untuk melawan Goliat seperti itu. Nah, jadi belajar taat dan bergerak menuju ketakutanmu ini bukan hal yang mudah, tapi saya percaya kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, maka kita bisa menghadapi itu semua dan kita bisa keluar dari zona nyaman. Karena memang ya harus diakui Bapak Ibu, berada di zona nyaman itu hal yang sangat menyenangkan. Anak-anak muda kalau udah tiap bulan terima uang jajan gitu dari orang tuanya, mungkin sebulan sejuta gitu ya. Ya udah, saya rasa itu udah hal yang menyenangkan gitu. Ngapain lagi cari kerja? Apalagi kalau bapaknya anggota dewan, ya ngapain? Gitu ya. Jadi belajar taat dan bergerak menuju ketakutanmu. Sekali lagi,
Untuk keluar dari zona nyaman itu butuh iman yang besar. Mungkin kita akan dipengaruhi dengan banyak keraguan-raguan, ketakutan, tapi saya cuma mau bilang bergerak dulu aja, melangkah dulu aja. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Jangan memilih pilihan yang aman. Saya belajar dari kisah saya, waktu saya disuruh Tuhan keluar dari kota Makassar, pilihan saya ada dua, Bapak Ibu. Saya bisa tetap memilih tinggal dengan orang tua saya, dan itu harusnya menjadi pilihan yang sangat aman. Karena ya udah, ada orang tua saya, bapak saya pegawai negeri, kan pegawai negeri itu kan seumur hidupnya dibiayain gitu. Bahkan anak ketiga, saya waktu itu karena saya anak ketiga itu masih dibiayai oleh negara. Saya nggak tahu kalau sekarang. Artinya apa? Saya punya pilihan yang aman sebenarnya. Saya bisa aja memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua saya, jadi ya tukang ngabisin duit orang tua gitu ya. Tetapi saya waktu itu memilih untuk tidak mau tinggal di zona aman. Saya tahu, saya sadar waktu saya mau keluar dari Makassar tuh, saya mikir di tempat yang saya akan tuju itu tidak akan ada orang yang saya kenal. Salah satu ketakutan orang tua saya itu adalah kalau terjadi kenapa-napa dengan saya. Kalau saya sakit, siapa yang nolong? Yang namanya orang tua gitu ya. Kalau saya butuh makan, makanan saya habis, dan terbukti Bapak Ibu, saya di Bali itu masaknya cuma mie aja, mie Indomie gitu ya. Dan memang ya merantau itu memang gak menyenangkan awalnya doang, tapi saya tidak memilih untuk hidup saya tidak memilih pilihan yang aman. Saya mengambil pilihan yang sebenarnya sedikit beresiko. Kalau kita ketemu dengan orang yang di luar orang percaya, pasti dia akan bilang gini, ya udah, pilihanmu cuma satu. Kalau lu nggak sukses, lu jadi gembel, kan begitu. Tapi kalau pilihan di dalam Tuhan ya nggak ada, cuma satu kok. Kita pasti jadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, lalu yang ketiga, yes I can. Jadi katakan ya lebih sering. Orang yang biasanya sulit keluar dari zona nyaman itu adalah orang yang selalu berkata, aduh saya nggak bisa Tuhan. Ayo dong pelayanan, aduh maaf saya nggak bisa. Padahal jago nyanyi. Ayo dong bantu pemuritan, padahal punya talenta ngajar. Jadi ayo kita belajar selalu berkata iya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya di perusahaan. Saya tadi udah spill pekerjaan utama saya itu kan negosiasi sebenarnya. Bertemu dengan prinsipal gitu, kita ngobrol, bernegosiasi sampai jadi gitu. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, karena 3 tahun belakangan ini direktur saya itu kalau mau present itu dia tidak mau bikin PPT kayak begini, dia nggak mau. Saking dia terlalu modern, dia terlalu canggih. Udah gitu anak saya, direktur saya ini anaknya tuh anak Gen Z yang sangat up to date. Jadi apa-apa tuh di-update ke ibunya. Direktur saya tuh ibu-ibu gitu. Nah, satu kali direktur saya ini mau NOM itu National Operation Meeting. Jadi dia mau ada meeting se-Indonesia, semua tim dari Indonesia akan datang. Nah, lalu dia panggil saya dan bilang gini, Dri, saya mau meeting tapi saya tidak mau ada presentasi. Loh, terus gimana Bu? Saya maunya kamu buatin saya presentasi dalam bentuk video. Oh gitu ya? Saya cuma diam. Terus saya bilang, terus konsepnya kayak gimana Bu? Ya kamu pikirin. Dia cuma kasih guidance, pokoknya saya mau menyampaikan A, B, C, D. Pokoknya dia cuma kasih gambaran utamanya. Saya yang harus memikirkan videonya seperti apa, durasinya berapa lama. Terus saya nanya, ini tools untuk ngambil videonya ada gak? Ya kamu pikirin. Wah, saya bilang, jujur ya, tidak ada satupun kata penolakan. Saya cuma bilang, oke Bu, saya usahakan. Apakah saya bisa ngerjain? Jujur tidak. Dan direktur saya itu kalau ngasih kerjaan Bapak Ibu itu kayak orang gila. Minta hari ini, dia gak mau tahu besok tuh harus jadi. Ya kan gak masuk akal ya. Ya
Ya, tapi namanya kita bawahan ya harus tunduk dong. Nah, singkat cerita apa yang saya lakukan, ini kan sekarang teknologi kan canggih banget ya. Di YouTube tuh banyak banget tutorial cara membuat video. Saya belajar Bapak Ibu, jujur saya belajar. Saya cari aplikasi untuk edit video, itu semua berbayar. Sampai saya cari yang free, dapat. Sampai sekarang saya lock di laptop saya. Makanya laptop saya jelek-jelek begitu saya nggak mau ganti. Kenapa? Susah dapat ininya apa tuh istilahnya? Supaya aplikasinya tidak berbayar tuh susah gitu karena udah dapat chipnya gitu ya. Saya belajar. Nah, apakah masalahnya kelar? Enggak. Hal tersulit dalam membuat presentasi dalam video itu adalah bagaimana memindahkan pikiran dia ke kita dituangkan dalam video. Itu jujur ya, saya kerja sampai jam 3 subuh. Dan apakah itu udah komplit? Tentu saja tidak. Banyak sekali koreksi. Dan Bapak Ibu tahu kalau ngedit video dan koreksi, kalau sudah di burning gitu ya, itu lalu diedit di tengah, itu kita mesti bongkar dari awal. Itu pokoknya kayak orang gila deh. Nah tapi jujur apa yang saya mau cerita dari hal ini, ternyata dengan spirit saya di awal tidak ada kata aduh maaf Bu, tidak bisa gitu ya. Ternyata dengan saya bilang ya saya akan usahakan tuh, ternyata itu memacu saya untuk belajar hal-hal yang baru. Sehingga yang tadinya saya mungkin cuma bisa bernegosiasi, saya mungkin cuma jago ngomong gitu ya, sekarang saya bisa punya kemampuan yang baru. Saya bisa ngedit video, saya bisa bikin, bahkan Bapak Ibu tahu perusahaan saya, bos saya itu minta saya buat video company profile yang diputar sampai ke luar negeri. Ya jujur ya, itu buat saya suatu kebanggaan. Kenapa? Karena itu saya buat dari hulu ke hilir Bapak Ibu. Saya ke toko nge-tag orang dalam momen direksi direksi meeting, saya izin, Bu saya izin ya, saya masuk video-videoin. Cuman saya yang bisa lakukan itu Bapak Ibu, karena ada alasannya buat video gitu. Saya punya akses kemana-mana gitu. Dan apakah itu nyaman? Jujur tidak nyaman. Awalnya tidak nyaman. Tapi begitu saya sudah bisa melakukan itu, ya puji Tuhan gitu. Saya punya akses kemana-mana, ada apa-apa saya dipercaya. Coba bayangkan kalau di awal saya dapat tawaran, Drik lalu saya bilang, aduh Bu, maaf, saya cuma kemampuan saya cuma seperti ini. Saya yakin saya nggak akan dapat apa-apa lebih Bapak Ibu. Nah jadi apapun tantangan yang kita terima, mari belajar untuk berkata, ya saya bisa. Sekalipun abis itu mungkin kita pusing mikirin, belajar aja. Tadi diputar ChatGPT. ChatGPT itu semua ada Bapak Ibu. Saya justru bahkan pada saat saya ngerjain tesis saya, yang orang bilang susah, gampang. Tahu kenapa? Ada ChatGPT. Tapi kan nggak bisa, itu harus nggak boleh ketiplak-ketiplok, nggak boleh Bapak Ibu. Tapi artinya apa? Tuhan tuh berikan kita hikmat, Tuhan tuh berikan kita, bahkan kita punya Roh Kudus yang sampai detik ini saya kalau ada apa-apa tuh Tuhan, Roh Kudus kasih saya hikmat, saya mesti ngapain Tuhan. Seperti itu. Jadi katakan ya lebih sering, oke? Jadi kalau Pastor Doni suruh, ayo pelayanan. Kalau perlu kita semua yang jemaatnya kita melayani semua di sini. Biar kita layani malaikat gitu. Oke, next. Harusnya ini yang terakhir. Ciptakan tantangan untuk diri sendiri. Nah itu dia Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan tadi. Saya tahu saya nggak bisa edit video. Saya tahu saya nggak bisa nge-tag video gitu. Tapi saya challenge diri saya untuk, ayo bisa nggak sih? Harus bisa. Dan ternyata Bapak Ibu, semua hal kalau dipelajari itu harusnya bisa. Awalnya doang susah. Makanya saya tuh biasa kalau ditanya, gimana ujian kamu? Ya susah-susah gampang. Artinya apa? Susahnya di awal doang, sana-sana mah gampang. Gimana pekerjaan kamu sekarang? Ya puji Tuhan, susah-susah gampang. Awalnya susah, tapi setelah mengandalkan Tuhan, semua jadi bisa gitu. Jadi ciptakan tantangan untuk diri sendiri. Dengan begini kita bisa keluar dari zona nyaman. Oke, next. Segera keluar dari zona nyaman, tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, kita tuh dikasih Roh penolong yang banyak orang Kristen menurut saya sayang tidak gunakan gitu ya. Kita punya Roh Kudus. Bukalah diri terhadap hal-hal baru. Jadi jangan menjadi orang yang kolot, terima sesuatu, aduh sudahlah,
ini kan zamannya Gen Z, kita kan baby boomer kan begitu ya. Udahlah itu mah biar generasi muda aja. Saya bilang jangan begitu Bapak Ibu. Kita harus buka diri terhadap hal baru. Dapatkan hikmat Tuhan untuk mengalami lompatan yang besar yang akan mengubah kondisi kehidupan kita agar kita semakin diperlengkapi Tuhan. Lanjut. Keluar dari zona nyaman, dikatakan di Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya kalau nanti kita udah keluar dari zona nyaman, lalu kita sudah diberkati Tuhan, ingat Tuhan mau pakai kita menjadi berkat buat orang lain. Oke? Nah ini kesimpulan. Kita semua tidak akan menyaksikan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita terus memilih untuk tinggal di zona nyaman kita. Ingat tadi Abraham, modal dia adalah hanya janji, dan dia akhirnya bisa menerima janji waktu dia keluar dari zona nyaman. Nah jadi kita tidak bisa menyaksikan kemuliaan yang Tuhan sediakan jika kita terus memilih tinggal di zona nyaman. Kita harus percaya kepada Tuhan ketika Dia memanggil kita untuk meninggalkan zona nyaman kita menuju hal baru yang Dia sediakan. Jadi Bapak Ibu, ada kala di mana kita harus melepaskan sesuatu yang mungkin baik dalam diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, untuk keluar dari zona nyaman. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa aduh, kalau saya tinggalin keluarga saya jadi anak durhaka dong. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya keluar dari kota Makassar, meninggalkan keluarga saya baru sadar setelah, dan ibu saya juga akhirnya menyadari setelah saya punya banyak uang gitu. Saya bukan punya banyak uang. Saya punya banyak uang untuk belikan dia tiket pulang pergi Jakarta Makassar setiap tahun gitu. Dan di situ ibu saya nyadar. Dan ibu saya pernah ngomong gini, ya juga ya, kalau dulu kamu gak keluar dari Makassar, mungkin saya gak akan pernah injak yang namanya kota Jakarta. Ya iyalah, dia gak punya keluarga di sini kan, seperti itu. Jadi artinya, sometimes ada hal-hal baik dalam diri kita yang mesti kita lepas, seperti Abraham, untuk kita mendapatkan hal-hal yang lebih berharga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Saya akan tutup sharing saya dengan ada satu video. Video ini mungkin Bapak Ibu pernah saksikan, tapi menurut saya ini adalah satu video yang cukup memberikan inspirasi bagaimana kita belajar melepaskan hal-hal yang mungkin sepertinya kita perlukan, sepertinya itu baik dalam hidup kita, tapi ternyata waktu kita lepaskan itu kita bisa mendapatkan hal yang berharga. Oke, boleh diputar?
Oke, di stop aja. Ya, jadi ini adalah video yang cukup menginspirasi karena cacing itu sebenarnya perlu buat mancing ya. Dengan cacing itu dia bisa mancing banyak, tapi bisa dibayangkan, lihat tuannya tuh mancing gak dapat ikan gitu. Tapi ternyata waktu dia menyerahkan apa yang baik, yang punya tuan itu ternyata dia dapat di luar ekspektasi. Ya jadi sekali lagi saya mau bilang, seringkali ada keadaan di mana kita mesti melepas hal-hal yang baik, tampaknya baik gitu ya. Aduh Tuhan, ini kalau saya begini gimana Tuhan? Tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Amin. Mari kita tutup sharing kita sore hari ini. Saya ingin aja kita nyanyi satu lagu, Ku Terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Terima kasih Tuhan atas ku terhubung denganmu. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Mari sekali lagi kita katakan dengan segenap hati. bisa belajar bagaimana kami harus keluar dari zona nyaman. Kami tahu seringkali zona nyaman inilah yang menjebak kami untuk sulit mengerti dan menerima janji-janji Tuhan yang indah.
Mari Roh Kudus Kau bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Terlebih saat kami mau belajar untuk keluar dari zona nyaman kami. Biarlah firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi dasar kami untuk kami melangkah saat kami memutuskan untuk keluar dari zona nyaman kami. Roh Kudus Kau sempurnakan firman-Mu. Kau pakai kami Tuhan jadi alat-Mu dimanapun Tuhan mau pakai dan berkati kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak lupa menjadi berkat buat orang lain, memuridkan orang lain di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Pak Andri untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Pak Andri terus dipakai Tuhan dan diberikan hikmatnya untuk semakin menjadi dampak bagi orang-orang sekitarnya. Oke, terus untuk orang-orang yang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada hari ini, apakah ada? Enggak. Enggak, kali ini saya udah kenal Bapak. Bapaknya Joyce. Kalau yang dua ini saya belum kenal kayaknya. Belum kan? Sebelahnya Joyce. Oke, saudaranya Joyce, keluarganya Joyce ya. Oke, boleh Bapak Ibu Saudara kasih salam ya sama yang keluarganya Joyce yang lagi datang hari ini. Terus ada juga kakak ini ya. Selamat datang, selamat bergabung. Apabila saudara belum memiliki gereja tetap, kami undang untuk bergabung kembali minggu depan. Jadi saya pengumuman. Oke. Nah, untuk kegiatan minggu ini kita kegiatannya adalah komsel ya saudara, dan komsel minggu ini, kalau minggu pertama itu komselnya gabungan ya saudara. Biasanya kita ada dua komsel umum dan komsel youth. Tapi minggu ini gabungan dan hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudara ingat ya, karena kita ada materi baru yang mau kita sama-sama pelajari. Materinya judulnya EMSK, menjadi seperti Kristus gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, dan udah dilihat sama Pastor Doni itu materinya memang bagus dan bisa mendukung pertumbuhan kita. Oleh karena itu saya undang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang selama ini mungkin masih belum sempet ke komsel, disempetin ya saudara ya. Oke, terus itu aja dalam minggu ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan persembahan dan persepuluhan bisa diberikan di kotak yang ada di dekat pintu keluar nanti, atau di nomor rekening yang tertera di amplop ya, amplop yang tadi dibagi oleh Asher. Kalau saudara belum ada amplop, boleh angkat tangan, nanti Asher lihat, Asher akan kasih ke saudara ya. Oke, itu aja sementara ini. Oh ya, dalam waktu dekat 20 September ya. 20 September ya saudara ya, ada konsernya GBI Rock Regional 7 ya. Artinya GBI Rock se-Jabodetabek, Serang, Cilegon semua. Nah, konser. Ini konsernya konser besar, diadakan di tempat yang strategis juga, Jakarta. Pokoknya di daerah Senayan gitu ya. Nanti minggu depan kita posting atau kita taruh di grup flyernya. Yang konser ini ya, judulnya Sukacita Panen Raya. Yang jadi konser dan live recording saudara ya. Jadi saudara kalau ikut nanti bisa ada bagian dalam live recording itu. Dan song leadernya itu nanti ada Pak Pendeta Gembala regional kita, yaitu Pastor Roni Daud Simeon, dan juga Pak Arifin Gembala senior kita akan hadir juga ya, tanggal 20 September ya saudara, 20 September
Jadi di dalam album itu nanti itu ada salah satu lagu yang ditulis oleh Pastor Doni. Jadi kalau bisa kita semua menyempatkan diri datang ya, kita undang semuanya ikut. Oke, itu aja pengumuman kita pada sore hari ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pengakuan iman tadi belum ya? Kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Habis itu kita akan berdoa syafaat. Habis pengakuan iman kita nyanyi satu lagu ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.